Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Tuhan kita bersaudara, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil. Yohanes 11 ayatnya yang ke-6, kita akan baca firman Tuhan hari ini dengan satu topik khotbah yang sangat luar biasa. Kuberikan tema Yesus sengaja datang terlambat. Sekali lagi topik khotbah pada minggu hari ini, Yesus sengaja datang terlambat. Haleluya. Mari kita baca Yohanes 11 ayatnya yang ke-6 dengan suara yang mantap, suara yang keras dan dapat didengar oleh semua kawan-kawan seiman. Yohanes 11 ayat 6, 2, 3 mulai. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Cerita ini adalah peristiwa di mana Lazarus mati. Ada satu keluarga di Betania, Maria, Marta dan Lazarus, mereka saudara bersaudara. Dan saudara mereka yang laki dalam kondisi keadaan sakit, saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami rencana dan perjalanan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami bagaimana karya dan jalannya Tuhan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat menerkanya, dan tidak ada yang bisa untuk menyelami pikiran-pikiran Tuhan. Kadang caranya itu berlawanan. Cara Tuhan itu kadang dia bertentangan dengan cara dan logika manusia. Itulah Tuhan kita. Kita lihat dalam peristiwa di Betania ini, ada satu keluarga di mana keluarga ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena Kristus juga beberapa kali sering berkunjung ke sana dan mampir dengan keluarga ini. Tapi siapa sangka tidak ada yang sanggup untuk mengerti pikiran Tuhan. Jalan Tuhan tidak sanggup untuk saya dan saudara untuk menerkanya, karena berbeda dengan akal sehat kita. Ada pujian yang biasa kita nyanyikan, judulnya Jejakmu Tuhan. Salah satu kalimatnya berbunyi, di sana dikatakan bahwa jalan-jalannya Tuhan itu tidak sanggup untuk kita menerka. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Itu satu kalimat dalam lagu yang biasa kita nyanyikan, Jejakmu Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8, saya akan baca ayat ini. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8, firman Allah berkata, sebab rancanganku bukanlah rancangan dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Kepikiran Tuhan bukanlah kepikiran manusia. Jadi saya dan saudara tidak bisa menerka dan memahami, menyelami segala sesuatu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi di dalam kisah ini. Siapa menyangka keluarga di Betania ini mereka bersaudara. Salah satu saudara mereka bisa mengalami sakit dan penyakit. Maria berkata kepada Yesus, kepada guru yang membawa laporan, Tuhan, orang yang kau kasihi sakit. Berarti secara logika, secara pikiran manusia bahwa kalau orang itu dia dikasihi, berarti pasti Yesus akan segera datang untuk menolong, untuk mengambil satu langkah untuk bertindak dan melakukan semacam pertolongan kepada yang sakit ini. Karena Marta berkata, Yesus, Tuhan, orang yang kau kasih kini berada dalam keadaan sakit. Laporan masuk seperti
Berarti logika manusia, Lazarus begitu disayang oleh Yesus. Kalau orang disayang, jadi hubungan keluarga Betania dengan Yesus bukan hubungan yang biasa-biasa, saudara. Ini hubungan saling mengasihi dan saling dikasihi. Hubungan dengan keluarga Betania dengan Yesus, mereka saling mengasihi, begitu dekat sekali. Sampai Marta membawa informasi, orang yang kau kasih dalam keadaan sakit, Tuhan. Berarti kalau pikiran akal kita adalah kalau orang itu benar-benar mengasihi, kita pasti dia datang tolong. Namanya saja mengasihi. Tapi terbukti dalam ayat 6, Yesus sengaja datang terlambat. Sesuai dengan judul khotbah minggu hari ini, Yesus sengaja datang terlambat. Itulah khotbah kita minggu ini. Wah, siapa menyangka? Kok tega-teganya? Kok bisa-bisanya? Dia yang mengasihi aku, dia datang terlambat. Kenapa Yesus bisa datang terlambat? Bahkan bukan firman Allah berkata dia sengaja malah. Tadi kita sudah membaca, dikatakan bahwa dia sengaja datang terlambat. Dia menunda sampai 2 hari. Dan kini Lazarus bukan sakit lagi, malah dia mati. Kita akan lihat di sini, saudaraku. Mengapa Tuhan sengaja datang terlambat? Yang pertama, Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Kenapa Yesus datang terlambat? Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan begini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada. Kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Yesus mengajarkan kita supaya kita belajar percaya. Allah semacam sengaja menunda menjawab doamu. Kenapa? Supaya saudara berharap dan percaya benar kepada Dia. Bukan Dia tidak mau menolong, bukan Dia tidak bisa menolong kita, terlalu mampu Allah kita. Tapi Dia sengaja melakukan penundaan. Supaya kenapa? Kita belajar berserah, kita belajar berharap kepada Dia, kita belajar percaya. Yesus bilang sudah mati dia. Memang saya sengaja tidak hadir waktu dia sakit. Aku hadir pada saat dia sudah mati supaya kau belajar percaya. Keluarga ini sangat dikasihi Tuhan, saudara. Karena Maria pernah meminyaki kaki Yesus, kan? Meminyaki dengan minyak murma, minyak yang mahal itu, dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Jadi betapa mengasihi keluarga ini kepada Yesus. Yesus sangat sayang sekali keluarga ini. Tapi bisa dari sini kita belajar bahwa sekalipun saya dan saudara melayani Tuhan, sekalipun kita setia melayani dan kita kategori orang yang disayang Tuhan, masalah tidak akan pergi dari kita. Persoalan tidak akan pergi dan terhindar dari kita. Kita juga pasti akan mengalami masalah. Sudah kukatakan, Ayub pernah berpikir bahwa hanya orang berdosa yang harus tertimpa sakit penyakit. Itu yang Ayub maksudkan. Ayub bilang, masakan aku sesoleh ini bisa begini? Masakan aku yang saleh ini bisa sakit? Kata dia. Tapi Ayub salah. Jadi persoalan pergumulan dia datang menghampiri rumah siapa saja. Rumah orang Kristen kah? Rumah bukan orang Kristen. Rumah orang percaya kah? Ataupun yang tidak percaya. Tapi hebatnya kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong. Jadi kita lihat di sini supaya kita belajar percaya. Sengaja Yesus datang terlambat. Kenapa? Supaya kita belajar percaya. Mudah untuk percaya saat segala sesuatu kondisi aman-aman saja. Percaya saat dompet penuh sesak dengan uang, itu mah kita siapapun bisa melakukan. Percaya kesehatan mantap.
Percaya semua kondisi dalam keadaan aman. Percaya Tuhan gak? Aku percaya. Kesehatan mantap, ekonomi mantap, pekerjaan luar biasa. Percaya Tuhan. Aku percaya dalam keadaan senang atau dalam keadaan mapan diberkati. Tapi apakah engkau masih bisa percaya Tuhan saat engkau sakit? Apakah engkau masih percaya Tuhan kah saat engkau di PHK? Masih percaya Tuhan kah saat saya dan saudara kesehatan kita terganggu? Jadi kita belajar percaya. Tuhan seolah-olah dia diam. Masihkah kita berharap kepadanya? Jadi saudaraku, ini penting. Yesus sengaja datang terlambat adalah merupakan topik khotbah kita pada minggu hari ini. Kita mungkin sudah mencari pertolongan, tetapi kita tidak menemukannya. Tuhan seolah-olah berdiam diri. Tuhan bukan tidak mau menolong. Dia mengajar kita supaya kita percaya. Kita sudah lihat banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Beberapa teman gembala-gembala bertanya, dana berapa puluh juta yang kalian pakai rayakan Natal wilayah kemarin? Ibu gembala dengan santai menjawab 2 juta. Acara sebesar ini dananya 2 juta. Kalian kelola model bagaimana itu? Karena kita hanya disubsidi 1 juta dari wilayah. Dan ketua panitia dengan tergerak hati memberi 1 juta dari kantong pribadi. Aku berkata kasih uang 2 juta ini kepada istriku. Dia bisa dipercaya. Saya sudah tahu dia. Kita ambil uang itu dan kita doakan. Lewat 2 juta ini 5 roti. Bisa 5 roti dan 2 ikan bisa memberi 5.000 orang makan. Terbukti. Malah ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Kita bayar listrik daripada gereja kita pakai. Karena kemarin jemaat latihan Bapak dan Ibu Gembala masih urusan sih. Kita bilang ini uang dari panitia bayar listrik. Terima kasih sudah pakai gedung gereja yang megah ini. Kita pergi ke sana untuk kasih lagi buat pengkhotbah. Tidak ada yang mustahil bagiku. Bapak Gembala hampir undur, saudaraku. Tapi Ibu Gembala yang kuatkan. Saya bilang bagaimana acaranya. Tapi saudara lihat kemarin luar biasa. Oleh pertolongan Tuhan. Terheran-heran saya melihat. Pokoknya kalau kita melangkah saja pasti mujizat terjadi. Saya bertanya, Tuhan, bisa tidak Tuhan lakukan ini di tanggal 16? Oh, Tuhan bilang bisa. Jika di tanggal 13 kemarin aku sanggup melakukannya, masa kau tidak percaya tanggal 16 Natal Jemaat Damai aku melakukannya? Terlalu sanggup. Mendekati hari H kita lihat, menu-menu mulai bermunculan. Kemarin Bapak Ishak telepon, halo anak, ikan sudah ada, puji Tuhan. Eca berkata ke air kartun saya sudah susu, ada 10 lebih. Oh, luar biasa, itu bisa sampai tanggal 25 dan bahkan malam kunci tahu kita masih ada stok. Siapa yang bawa? Tidak tahu, pokoknya dia sumbang ini sumbang itu. Siapa yang gerakan? Apakah jemaat GP Damai? Apakah panitia, Bapak Ketua Panitia, Sekretaris dan bendahara datang ke sana dan bermohon ketuk pintu tok tok tok, assalamualaikum, belas kasihan akan jemaat Damai. Oh tidak. Siapa yang gerakan mereka? Yesus Kristus. Karena ini adalah proyeknya dia, ini adalah acaranya dia, berarti dia bertanggung jawab. Tuhan hanya suruh kita percaya, Tuhan hanya suruh kita melangkah saja. Ini yang dikatakan tadi, kita belajar percaya. Yesus sengaja menunda. Kita sudah berkali-kali rapat panitia sampai 3 kali terakhir kemarin. Tapi seolah-olah seperti bayang-bayang kita melihat. Belum ada tanda-tanda. Tapi Tuhan selalu bertindak indah pada waktunya. Jadi luar biasa. Tuhan kita hebat. Tuhan kita sangat luar biasa. Jadi yang pertama kita lihat kenapa Yesus sengaja datang terlambat, agar kita belajar percaya.
Dalam kisah Daniel pasal 3, kita melihat di sana Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan di dalam perapian yang bernyala, dipanaskan 7 kali lipat itu. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Allah yang benar. Mereka tidak mau menyembah patung buatan dewa. Mereka tidak mau menyembah apa yang dibuat oleh manusia. Mereka hanya percaya bahwa mereka yakin hanya satu, ada Allah yang sanggup menolong mereka. Dimasukkan mereka di dalam api itu. Bukan api yang biasa sembarang api, dipanaskan 7 kali lipat panas. Sehingga orang yang dekat dengan api pun, kata firman Allah, dia bisa terbakar karena betapa panasnya api itu. Tapi kita lihat pertolongan Tuhan. Mereka berkata begini, jikalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, kami tetap percaya. Tapi kalau memang tidak juga, kami tetap percaya. Bayangkan, jika Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami dari api yang bernyala ini, tapi jikalau tidak, kami juga tetap percaya Dia. Satu komitmen yang kuat. Jadi saya dan saudara belajar percaya. Kita harus tetap percaya. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-23, Ayub berkata, saya sudah cari pertolongan Tuhan dari semua penjuru, tetapi saya tidak temukan pertolongan Tuhan itu. Dia sudah cari pertolongan Allah kemana saja, tetapi dia tidak menemukan pertolongan itu. Tapi dia sadar. Di Ayub pasal 23 ayat 10 dia berkata begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan muncul seperti emas. Hanya Allah yang tahu tujuan hidup kita. Ayub juga pernah mengalami yang seperti dia mencari pertolongan Allah sampai di semua tempat, semua penjuru, tapi seolah-olah Tuhan berdiam diri. Pernahkah kau saudara membutuhkan pertolongan, sudah berdoa, tapi seolah-olah Tuhan tuli? Seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar permohonan. Seolah-olah Dia berdiam diri dan kau berkata, Tuhan punya telinga enggak? Saya kan sudah berkali-kali berdoa. Masa Tuhan belum kasih jawaban lagi sih? Saya kan sudah puasa. Dengar, Dia sengaja menunda supaya kau belajar percaya. Saya dan saudara percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi yang pertama, agar kita belajar percaya. Yang kedua, kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Yang pertama, supaya kita belajar percaya. Yang kedua, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Kenapa Dia datang terlambat? Karena Dia punya rencana yang jauh lebih luar biasa daripada rencana manusia. Yohanes pasal 11 ayatnya yang keempat, kita lihat. Di sana dikatakan begini, saudaraku, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus selalu punya rencana yang terbaik bagi saya dan saudara. Cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara manusia. Haleluya. Maria dan Marta menginginkan Yesus datang menolong Lazarus, saudara mereka, saat Lazarus sakit. Tapi berbeda, justru Yesus datang, Lazarus sudah mati. Kita mau Tuhan tolong sesuai dengan cara kita. Kita bilang, bisa enggak Tuhan bekerja sesuai dengan pemikiranku? Bisa enggak Tuhan bekerja sesuai dengan isi hatiku? Oh, berbeda kakak. Dia bisa bertindak di luar itu. Tetapi percayalah, semua tindakan Tuhan jauh lebih yang bagus, jauh lebih baik daripada tindakan kita manusia. Maria dan Marta menginginkan Yesus datang saat saudara mereka Lazarus sakit. Masih ada kesempatan, kalau kesakitan bisa dirawat, diobati. Tapi kalau sudah mati buat apa? Yesus datang justru berbeda dari keinginan mereka, dari pikiran mereka. Kita menginginkan yang begini, semua meleset. Tuhan bilang tidak begitu, nah. Ini yang terbaik saya kasih buat. Apa yang kita pikirkan yang baik belum tentu
Tuhan itu baik dan cocok, pas padamu. Dia punya cara jauh yang lebih bagus. Pokoknya yang penting kita berserah saja, kita percaya saja, kita cuma tahu menyanyi saja kepada Tuhan. Aku berserah, dan Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Jadi yang kedua, Tuhan selalu punya rencana yang jauh lebih luar biasa. Apakah Tuhan tidak peduli kepada keluarga ini? Sangat peduli. Firman Allah berkata, Yesus mengasihi Lazarus. Berarti Lazarus itu bukan orang biasa di hati Yesus. Lazarus itu adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Apakah Yesus mengasihimu pagi hari ini? Amin, kataku. Dia mengasihi kita. Lalu pertanyaannya, jika kau mengasihiku, kenapa suamiku sakit, Tuhan? Kenapa anak-anakku sakit? Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa keluargaku begini? Kenapa rumah tanggaku begini? Kenapa anakku mati? Pertanyaan itu yang selalu mengiang-iang di pikiran kita. Jika engkau baik, kenapa begini, dan kenapa bukan begitu? Allah punya rencana yang terbaik buat saya dan saudara. Kenapa Yesus datang terlambat? Karena Yesus punya cara yang terbaik. Kenapa Yesus belum menjawab doamu, pergumulanmu hari ini? Dia sedang menyediakan mujizat. Kenapa dia datang saat Lazarus sudah mati? Dia sengaja menundanya karena Yesus mempersiapkan mujizat yang akan terjadi. Maria dan Marta merindukan kesembuhan daripada saudara mereka, tapi Yesus merencanakan kebangkitan. Beda kan? Maria dan Marta menginginkan kesembuhan, tapi Yesus merencanakan kebangkitan. Bayangkan. Jadi rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Yesus berkata, supaya kemuliaanku dinyatakan bagi orang itu, supaya anak Allah itu dipermuliakan. Jadi kalau saya dan saudara hari ini punya pergumulan, percaya mujizat sedang ada di depanmu itu. Allah akan segera melakukan mujizat. Jadi kalau ada pergumulan, ada masalah, percayalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Supaya saya dan saudara bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Mujizat itu tidak terjadi pada hal-hal yang normal, tidak ada. Mujizat tidak terjadi pada hal-hal yang biasa, tidak ada. Mujizat itu selalu terjadi di luar logika manusia. Itu baru bilang mujizat. Jadi kalau saudara menerima mujizat, ingin mujizat terjadi, memang kadang saya dan saudara lewati hal-hal yang kadang kita pikir, wah Tuhan kenapa bisa jadi begini? Tapi kalau mujizat itu terjadi pada hal-hal yang kita gampang menerkanya, itu bukan mujizat itu. Mujizat itu terjadi bukan pada hal-hal yang normal seperti kita menganggap. Karena mujizat itu terjadi di luar nalar pemikiran manusia. Namanya saja hal yang tak mungkin kan? Namanya juga mujizat yang terjadi di luar logika manusia, yang dimana akal dan kepikiran manusia tidak sanggup untuk menggapai. Itulah mujizat. Jadi saya dan saudara tetap berserah kepada Tuhan. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan ayat ini. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang bahkan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Jadi kita tinggal tahu percaya, kita berserah, Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara percaya Tuhan masih bisa bekerja hari ini? Saudara percaya besok luar biasa Tuhan kerja? Ketua panitia pokoknya kita bersyukur tentunya Bapak Ketua Panitia luar biasa. Pokoknya rapat mesti berkali-kali, memang harus begitu.
Kita punya budget, dana sudah dibilang sekian juta, sekian juta, sekian juta. Saya tidak tahu sekarang budget ada berapa. Pokoknya kita tinggal melangkah. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi. Bukan tiba-tiba Yesus waktu berdoa. 5 roti dan 2 ikan Yesus begitu tendangkan ke atas dan dia menengadang ke langit. Apakah ikan langsung tiba-tiba berubah jadi ikan paus? Apakah roti itu tiba-tiba berubah menjadi roti yang besar? Tidak. Roti tetap sama ukurannya, ikan tetap sama ukuran, tapi mujizat terjadi saat itu dibagikan. Kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Yang pertama agar kita belajar percaya, dan yang kedua dia punya cara yang terbaik untuk kita, dan yang ketiga Tuhan berkuasa atas semua situasi dan keadaan. Ayatnya yang ke-21 di sana dikatakan begini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekali lagi, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Haleluya. Kalau Yesus hadir dan datang pada saat dia masih sakit, waktu sakit, pasti dia akan terselamatkan. Tapi sayang, apa daya, kini dia telah mati. Jadi bagi Marta, wah ini tidak mungkin, Tuhan sudah mati. Mau bikin apa? Sudah mayat. Jadi Yesus bekerja, Allah kita bekerja dalam semua sikon, kondisi dan keadaan. Ada sebuah tradisi di dalam budaya Yahudi, saudaraku, bahwa orang itu ketika mati, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, rohnya masih ada dalam tubuh orang itu. Jadi masih ada harapan juga. Tapi kalau sudah masuk hari keempat, badan sudah membusuk, muka sudah berubah, muka sudah kelihatan layu, keriput. Bagi orang Yahudi sudah tidak ada harapan. Hari keempat, rohnya sudah hilang. Jadi karena itu, Lazarus sudah 4 hari mati. Jadi bagi budaya Yahudi, bagi Marta, hari keempat sudah 4 hari itu buat apa? Karena menurut kepercayaan mereka, rohnya kan sudah gak ada. Itu kepercayaan budaya mereka. Tapi kita lihat, mau 4 hari, mau berapa hari, Yesus sanggup melakukan. Jadi dia bisa beracara dalam semua kondisi dan keadaan. Dia bukan hanya Allah bagi orang sakit, tetapi dia juga Allah bagi orang mati. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu Marta berpikir mustahil. Ini tidak akan mungkin. Sudah 4 hari. Tetapi Yesus bertanya, di mana hendak kau menguburkannya? Ada di sana. Ayo kita pergi ke sana. Yesus mendekati kuburan Lazarus dan berkata, Lazarus, bangun. Maka bangunlah mayat yang 4 hari mati dan telah berbau busuk itu. Allah bisa melakukan segala perkara di semua keadaan. Dia Allah untuk orang sehat, dia juga Allah untuk orang sakit. Kalau Allah hanya bisa tolong orang sehat, tidak bisa tolong orang sakit, dia bukan Allah. Dia bisa tolong semua keadaan kita. Apapun kondisi kita, dia sanggup melakukannya. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8, firman Allah berkata, adapun Yesus tetap sama, baik hari ini, kemarin dan bahkan sampai selama. Dia tidak berubah. Dia Allah hari kemarin, dia Allah hari ini, dan bahkan dia Allah hari yang akan datang. Dia Allah tahun 2024, dan dia Allah juga tahun 2025 yang sedikit lagi. Selangkah saja, selangkah lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan kita masuk tahun 2025. Dia Allah semua tahun, dia Allah semua hari, dia Allah semua manusia. Apapun kondisi manusia itu, dia Allah bagi kita semua. 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-6. Kita baca ayat terakhir ini. 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-6. Sebagai ayat penutup, kita akan lihat 1 Samuel pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-6 kita baca secara bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan haleluya.
Mari kita baca bersama sambil saudara berdiri. Saya mengundang kita semua berdiri. Kita bacakan ayat ini dengan mantap. 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-6, 2, 3 mulai. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Silakan duduk. Allah sanggup bekerja, haleluya. Dia sanggup menolong. Dia bisa bekerja di banyak orang, dia juga bisa bekerja di sedikit orang. Itu kata firman Allah. Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Dia bisa bekerja di ribuan orang, dia juga bisa bekerja di ratusan orang, di puluhan orang, dan bahkan hanya beberapa orang, 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di sana. Dia Allah orang banyak, dia juga Allah hanya 2 orang, 3 orang berkumpul. Yonatan berkata dia Allah bisa bekerja, mungkin hanya beberapa orang saja, dia Allah juga bagi orang sedikit itu. Jadi dia Allah bisa bekerja dalam semua kondisi, dalam segala musim. Dia bukan Allah pada saat musim-musim yang mantap saja, tapi saat dalam musim-musim yang tidak mengenakan. Bagi kita itu dalam musim kekeringan, musim gugur, dia juga Allah ada di sana menantimu dan menantiku. Dia Allah semua kondisi, dia Allah semua kondisi dalam keadaan apapun. Dia bisa bekerja dengan cara apapun. Dia bisa bekerja di banyak orang, dia juga bisa bekerja lewat sedikit orang. 5 roti dan 2 ikan membuktikan dia bisa bekerja dari hal-hal yang kecil. Dan kita sudah melihat banyak perkara-perkara ajaib yang Allah lakukan setiap kali kita melakukan perayaan apapun. Jadi dia Allah semua keadaan. Dia bisa bekerja bukan pada saat hal-hal yang besar saja, tapi pada hal-hal yang kecil. Dia bisa bekerja dengan cara dia. Jadi karena itu saya dan saudara tetap percaya, bagi dia tidak ada yang mustahil. Saudara yang sakit hari ini, kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan. Saudara yang sakit-sakit sebentar bisa maju, kita doakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.